Pada saat Republik ini sedang pusing memikirkan judi online, tapi lihat dulu Hotman Paris selalu happy segar berkat kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris. Jam 3 pagi sudah bangun berenang, selalu ada kopi luwak. Sekarang pun sampai tengah malam tetap kopi luwak hitam premium. Para pemirsa, kalau Anda tidak cepat hilang ingatan, ikuti gaya Hotman, minum kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman Paris. Pak Mardi, coba diberikan dulu gambaran seberapa parah sekarang ini judi online ini. Ya, baik Bang. Walaupun sebetulnya data tentang judi online itu sudah ada di mana-mana ya, seperti tadi kita lihat. Memang judi online ini penggunanya sudah dari segala umur dan segala kalangan. Ada kayak 8 juta orang? Kalau secara data kami tidak punya, itu data dari PPATK ya. Ya. Jadi kami tidak secara fokus mengurusi data itu. Kami di Kementerian Sosial ini fokus menangani, sesuai tugas kami adalah masalah sosial yang timbul, baik itu. Apa masalah sosial yang timbul, apa yang Bapak alami, yang Bapak lihat? Yang pasti kalau korban yang disebut korban ya, pelaku yang kemudian mengaku sebagai korban judi online itu kan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan? Ya. Kenapa? Apa benar pelaku bisnis online ini banyak kan menengah ke bawah? Kalau itu kami tidak punya datanya. Ya. Itu kan hanya dari yang kami dapat dari berita seperti itu. Ya. Benar bahwa tahun ini aja 300 triliun lebih uang Indonesia mengalir ke luar negeri untuk bisnis online? Menurut berita seperti itu, Pak. Gitu? Ya. Terus Kementerian Sosial apa usahanya untuk mengatasi ini? Ada perannya nggak? Kalau dari kami jelas sesuai arahan yang dari pimpinan ya, dari Presiden, tentunya bahwa judi online ini adalah sebuah masalah yang serius. Nah, tentunya setiap tugas kami yang menjadi sasaran-sasaran kami, baik itu sumber daya kami, pilar-pilar sosial yang ada di seluruh Indonesia, maupun ketika kami melakukan edukasi dan sosialisasi kepada penerima-penerima manfaat kami tentunya sudah menyampaikan, mewanti-wanti sekali bahwa bantuan apapun yang kami berikan ini jangan sampai digunakan untuk judi. Tapi Kementerian Sosial punya anggaran nggak untuk itu? Khusus untuk itu, tugas siapa sebenarnya judi online ini? Kementerian Sosial, tugas polisi, tugas siapa ini sebenarnya sekarang ini? Kan satgasnya yang mana? Nah, kalau satgas kami kebetulan tidak terlibat di sana, Pak. Kementerian Sosial ini ada 3 tugas ya, yang utama yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jika judi online ini kemudian menimbulkan masalah sosial, kami menanganinya mulai dari perlindungan dan jaminan ini kami memberikan bantuan. Kalau nanti mereka perlu dihabilitasi atau rehabilitasi, kami lakukan. Kalau mereka kemudian perlu diberi bantuan pemberdayaan untuk kembali bisa. Jadi kalian Kementerian Sosial hanya akibatnya doang ya? Betul. Tidak mencegahnya? Kita berusaha mencegah, tapi sebatas Pak Mufti sasaran. Mubarok, coba gambarkan dulu seberapa parahnya keadaan konsumen Indonesia sekarang ini. Jadi ada ada 3 perilaku konsumen kan itu. Yang pertama pendidikannya sangat rendah, dan yang kedua tidak mau baca dalam konteks promosi-promosi itu, dan yang ketiga instan kan gitu. Jadi perilaku konsumen 3 ini menyebabkan rentan sekali konsumen kita ini, sehingga ketika ada promo-promo yang terkait dengan judi online, mereka bisa melakukan itu, apalagi diperkuat dengan posisi pinjaman online yang sangat gampang. Pinjaman online ini ada hubungan sekali dengan judul kan gitu. Pinjaman online sama judul. Sangat relasi kan gitu, kartu kredit, fintech dan sebagainya ada hubungan, sehingga ketika orang bisa meminjam dengan cepat dan kemudian ini yang digunakan untuk transaksi judul kan gitu, karena cukup cepat, dan kemudian mereka mencoba-coba yang asalnya dari uang 5.000 bisa dimainkan sampai jutaan, sampai miliaran, sehingga ini disebut berkembang cepat karena transaksi elektronik ini menjadi kata kunci mereka bisa transaksi kan gitu.
Dan tentu pemerintah hari-hari ini dengan Satgas yang kemarin dibentuk Pak Jokowi itu tentu harus gayung bersambut dengan pemerintah baru yang sekarang harus lebih intens, lebih komprehensif, dan bagaimana kemudian pemberantasan ini dilakukan oleh tidak hanya oleh APH tapi juga oleh sipil kan gitu, karena informasi dari awal itu tentu masyarakat yang melihat, mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin dan sebagainya, ketika orang sudah mulai mengotak-atik apa yang di judul itu tentu harus segera dilaporkan, dan kita perlu buka hotline sebesar-besarnya untuk kanal itu. Tapi apa mungkin bisa diatasi? Kan bandarnya semua dari luar negeri, orang main judi online dari kamar, bahkan dari toilet, dari kamar mandi. Apa mungkin diatasi? Kata kuncinya sebenarnya di rekening, Bang, karena ini semua melalui rekening kan gitu. Sebenarnya ketika rekening-rekening terdetek oleh siapapun, kan kita itu ada deponya, Bang, ada deposito. Ketika kita transaksi, maka PPATK harusnya lebih intens melakukan pengawasan atau melakukan penutupan terhadap rekening-rekening, dan rekening-rekening ini kan dijual-belikan cukup banyak sekali, Bang. Teman-teman. Jika menurut saya ini juga harus ada pembatasan ketika bank-bank itu melakukan pembukaan rekening. Sesungguhnya digunakan untuk apa harus jelas kan gitu, karena ketika orang transaksi lebih aja dideteksi, apalagi rekening-rekening yang orang-orang yang di daerah-daerah itu cukup banyak digunakan untuk judi online. Tapi benar gitu. sudah sampai 8 juta rakyat Indonesia korban bisnis judul ini. Saya kira lebih, Bang, kalau catatan kita karena dari pinjaman online itu aja cukup jutaan kan gitu, artinya angkanya cukup pinjaman online, dan ini relasi atau hubungannya terkait dengan judi online cukup dekat kan gitu. Apa perlu pinjaman online-nya aja ditutup? Saya kira sudah banyak takedown yang resmi yang masih ada, sementara yang legal-legal kan masih berkembang, dan sekarang modus jadi judul ini sudah mulai beralih tidak hanya transaksi uang tapi juga barang kan gitu, yang kami lakukan di tempat kami. Ada pengaduan malu-malu misalnya ketika dia mengadu bahwa korban dari judi online kan gitu, tapi yang untung tidak mengadu, tapi yang ketika korban mengadu ke kami kan gitu. Jadi sebenarnya ini yang perlu dilakukan adalah yang pertama ya tentu pinjaman online ini kita berantas dulu kan gitu. Dan apa benar bahwa rumah sakit RSCM sekarang udah penuh dengan pasien korban judi online yang sudah kena kejiwaan, stres segala macam? Ratusan, Bang, di situ. Dan ratusan, Bang. Ratusan warga Indonesia sudah masuk rumah sakit jiwa gara-gara judi online. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, bencana sosial judi online, Pak Nasir Jamil. Ya, Pak. Ada usulan agar status judi online ditetapkan sebagai darurat nasional. Emang kalau begitu apa yang terjadi? Dan siapa yang gagal mengatasi judi online ini? Begini, Bang Hotman, jadi pikiran saya kan, judi online ini tidak lagi kita bisa masukkan dalam kategori penyakit masyarakat atau pekat. Ya. Dia harus sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dia bencana sosial. Jadi dampak dari judi online ini kan beragam dan seolah-olah telah menghancurkan tatanan sosial kita. Ada orang yang berpisah, hancur rumah tangganya, membunuh, iya kan? Kemudian banyaklah peristiwa sosial akibat judi online ini. Ada yang membakar suaminya dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya pikir ini sudah tidak bisa lagi disebut sebagai penyakit masyarakat atau pekat. Ini usulan ini dari Bapak? Ya, saya mengusulkan, mengusulkan kepada pemerintah agar, saya senang sebenarnya dengan istilah bencana sosial itu, Bang Hotman. Jadi menjadi kesadaran bersama bahwa ini harus ditanggulangi. Namanya juga bencana, kan harus ditanggulangi. Terus kalau udah bencana, terus apa yang terjadi? Ya tentu kalau ini tidak ditanggulangi akan berdampak jadi kepada masyarakat. Ya, tadi kita singgung misalnya putaran uang. Ya itu kalau nggak ada satgas itu bisa sampai ke angka 981 triliun itu, Bang. Ya. Kalau tidak ada satgas. Jadi setelah ada intervensi satgas dia turun. Ya, turun ke angka 300. Ya. Bahkan sekarang itu ya dengan intervensi satgas itu hari ini sampai kepada 400. 400 triliun uang Indonesia mengalir ke luar negeri. Iya, jadi ini kan cukup merisaukan kita, Pak. Oleh karena itu ketika misalnya saya mengusulkan agar ini menjadi sebuah bentuk darurat, karena di mana-mana menyasar semua lapisan, mulai dari usia 10 tahun sampai 35 tahun, 50 tahun, 60 tahun begitu. Dan tentu saja memang kalangan menengah ke bawah lebih banyak. Kemudian menengah ke atas juga ada. Tapi itu sedikit jumlahnya. Tapi ini sudah menyasar ke semua pihak. Jadi kalau misalnya Bang Hotman
pernah dengar kata singkatan TSM gitu ya, terstruktur, ya, sistematis dan masif. Nah, ini judi online juga begitu, Bang. Dia terstruktur dengan baik, ya, kemudian sistematis kerjanya, menyasar pihak-pihak tertentu, kemudian merekrut oknum-oknum tertentu untuk membacking perjudian ini, dan kemudian dia sangat masif gitu loh, menyasar ke semua usia begitu. Sehingga saya pikir ini sudah bisa kalau kemudian pemerintah menetapkan atau merencanakan kita mengalami darurat. Bandarnya sebenarnya mayoritas di luar negeri atau di Indonesia? Ya, informasi yang kita terima kan di luar. Di luar. Jadi ya dengan memanfaatkan teknologi informasi ya sekarang ini ya kan sangat mudah. Ya sangat mudah mereka melakukan itu. Jadi ya seperti seperti pisau bermata dua itu, Bang, teknologi digital macam-macam sekali ini. Ya, oleh karena itu saya pikir pemerintah harus serius, dan kalau kami lihat pemerintah sudah serius. Satgas judi online dengan pencegahan, dengan penindakan itu sudah mulai sudah mulai bekerja dengan baik. Nah, tinggal kita berharap agar kerja Satgas ini lebih full lagi. Oke, terima kasih Pak Asmi. Memang sanksi pidana sudah nggak ada gunanya? Ya, sanksi pidana kita sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang ITE, Bang Hotman. Siapapun yang bertransaksi, berkegiatan yang bermuatan dengan judi, itu diancam dengan pidana maksimal 10 tahun 10 tahun penjara dan 10 miliar. Tapi kan tidak diatur juga minimal. Gitu loh. Padahal kalau kita lihat apa yang dimainkan oleh bandar dengan triliun tadi, dan kualitas penegakan hukum kita yang terkadang dalam tanda petik bisa dipermainkan, bagi bandar-bandar itu sangat memudahkan sekali. Bahkan bisa saja orang yang diletakkan di dalam tahanan bukan orang yang sebenarnya melakukan itu. Mereka bisa lakukan barter orang-orang tersebut. Saya kira jadi kembali sebenarnya kita bisa menggunakan penyitaan, Bang Hotman. Jadi dalam pasal 39 KUHP itu kan sebenarnya ruang terhadap barang-barang atau tindakan-tindakan yang berhasil dari hasil kejahatan. Hukum pidana kita kan menyatakan segala bentuk judi adalah larangan pidana. Seharusnya begitu PPATK mendetek, OJK mendetek, gitulah, seharusnya dilakukan penyitaan. Jadi kan nampak tadi yang disita apanya? Ya uang yang tadi blokir. Tapi uangnya kan dikirim ke luar negeri. Ya, makanya kita harus kemana harus masuk, kan harus masuk ke ada yang rekeningnya digunakan rekening dalam negeri. Kan direkrut tuh pemain-pemain judinya, mereka anak-anak itu atau katakanlah pemuda-pemuda itu ATM-nya dari Bank Indonesia, rekeningnya dari orang Indonesia. Ini kan kita lihat mana laporan PPATK yang 8.000 atau berapa ribu itu, terus mana laporan OJK terhadap itu. Ini kan harus disandingkan dengan itu, Bang Hotman. Mana data yang katanya uang kita itu uang pinjol sampai berapa 1 tahun kira-kira? Pinjol kita aja di tahun pertama saja itu catatan OJK itu 66,7. Berapa? 66,7 T OJK sampai Juni kemarin. Apa? Pinjaman pinjol. 66, T. Makanya ini PPATK menyatakan 1 tahun itu 327. Tangkapan polisi kemarin, Polda hanya berapa 16 miliar dan 500 juta. 16 miliar. Nah, kita kan harus dekatkan data-data itu gitu. Berarti kalau tadi Bang Naksir bilang kualitas penegakan hukum kita belum konkret dong. Mungkin karena nggak mungkin kan bandar judi online ini kan katanya semua sebagian besar di luar negeri, dan undang-undang kita nggak bisa sampai ke sana. Lah ini yang memang harus kita dorong. Kalau tadi Bang Nasir mudah mengusulkan itu adalah katakanlah bencana nasional, berarti kan perlu gerakan pemberantasan judol. Karena memang kan lagi-lagi kita perlu ML kan, mutual legal assistance untuk itu, bantuan hukum timbal balik. Masalahnya di negara-negara tertentu tadi belum memasukkan judi sebagai peristiwa tindak pidana. Bahkan sah seperti di Kamboja. Sah Kamboja. Jadi mereka merasakan sepanjang itu belum, berarti kan ada duduk barengnya kepemimpinan untuk memikirkan bagaimana mungkin resapannya 327 T, resapannya ini kan mengganggu perekonomian nasional, Bang Hotman. UKM kita, peredaran duit, berarti kita nggak bisa punya uang belanja dong. Uang itu diambil semua. Berarti krisis dong, repot nanti Bu Sri Mulyani untuk membiayakan uang-uang negara. Kalau kita dari murni tindakan represif pidana, menurut Anda tidak mungkin? Tidak efektif. Harusnya itu tadi sita semuanya.
Jadi mereka nanti dibuktikan dengan pembuktian terbalik. Jadi Presiden Prabowo melalui Asta Citanya nomor 7 yang menyatakan berantas harus berani melakukan. Jadi tarik dulu nih dari laporan-laporan tadi yang 8.000 atau 9.000 tadi. Ini yang mana nih? Yang rekening-rekening. Begitu tahu termasuk pembacking ya. Jadi makanya Panglima TNI maupun katakanlah Kapolri harus tegas Bang Hotman. Kalau ternyata yang backup juga adalah aparat, ya selesaikan. Ini yang memang juga harus kita tegas, sapunya harus bersih. Karena tapi katanya bisnis online itu benar-benar bandarnya di luar negeri, langsung main elektronik begini, jadi nggak akan ketahuan siapa bandarnya. Ini kan nggak bisa diakses. Ini pisau bermata dua sebelum kita didekatkan. Jangan-jangan itu adalah buang badan saja. Makanya tadi didekatkan dengan laporan tadi. Dari laporan 8.000 dan 9.000, OJK terima, PPATK terima. Yang mana nih data yang benar-benar sebenarnya mengalir keluar? Jadi menurut Anda, apa yang kurang sehingga bisnis online malah makin membabi buta? Keseriusan. Jadi tim Satgas bukan gagah-gagahan. Tim Satgas yang dibentuk 20 bukan hanya sekedar nakut-nakutin nama, tapi kualitas penegakan hukumnya clear. Gitu loh. Clear dong. Angka yang tadi triliunan itu bisa balik ini. Ini yang menunjukkan kualitas kerjanya tim Satgas. Oke, 8 juta penduduk Indonesia bahkan lebih katanya sudah bermain bisnis online dan 300 triliun lebih uang kita mengalir ke luar negeri sebagai korban bisnis online. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. STY sama terkenalnya dengan Hotman Paris. Tapi hobi kami sama, yaitu sama-sama penyuka kopi luwak hitam premium. Dia semangat kerja, melatih timnas. Hotman bisa kerja 20 jam sehari, bersidang tiap hari. Dan jangan lupa, Prabowo Presiden RI adalah klien Hotman 20 tahun. Beliau dengar ini sekarang, sama adiknya Hasim. Itu semua berkat kopi luwak hitam premium bikin saya semangat terus. Dan saya tidak mau jadi menteri. Pak Mardi, jadi gimana dong ini Pak? Kan Bapak di Kementerian Sosial, masa membiarkan rakyat sampai 8 juta korban begini? Solusinya gimana Pak? Ya, solusi yang paling baik itu bagaimanapun juga pencegahan, Bang. Caranya? Nah, kalau pencegahan itu tadi seperti disampaikan Pak Nasir ya. Masalah itu kan langkah awal, paling awal untuk menyelesaikan itu adalah sebuah pengakuan dulu bahwa memang ada masalah. Nah, dalam konteks kita bernegara ya, pengakuan terhadap masalah itu kan harus diwujudkan dalam bentuk regulasi. Regulasi kita ada, regulasi apa yang kurang? Ya itu tadi, seperti kalau misalnya memang mau diwacanakan judi online adalah sebuah bencana sosial, ya itu harus diwujudkan dalam sebuah produk tertulis. Bapak setuju itu jadi bencana sosial? Setuju nggak? Kalau sekarang, bencana sosial yang sesuai undang-undang itu belum termasuk itu. Jadi bencana sosial yang di Undang-Undang 27 2014 itu adalah yang berhubungan dengan konflik seperti corona bencana sosial? Corona kan ada sendiri penetapannya. Gitu. Jadi menurut Bapak belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa ini bencana sosial? Betul, bahwa judi online ini sebuah bencana sosial yang harus ditangani menurut Kementerian Sosial ini sudah bencana sosial belum? Kalau sudah 8 juta dan sudah 300 triliun uang mengalir ke luar negeri. Ya, kalau menurut kami ini memang harus ditangani. Kalau sebuah bencana sosial atau tidak, ya itulah kami kan masih perlu dibicarakan. Iya, kami kan harus bekerja sesuai aturan. Oke, terima kasih Pak Nasir Jamil. Singapura sudah lama kasino ada. Malaysia, bahkan di negara Arab pun sudah mulai ada ide untuk membangun kasino. Daripada uang kita mengalir ke luar negeri, kenapa sih nggak buka aja kasino di Indonesia? Buka di Batam, gimana tuh? Masing-masing negara kan punya cara, Bang Hotman. Anda setuju nggak buka aja kasino di Indonesia? Saya tidak setuju karena itu sepertinya kita putus asa untuk menanggulangi itu. Tapi kan uang pajaknya gede banget itu kalau kasino. Iya, saya pikir kita tidak tergiur dengan soal-soal seperti itu ya. Indonesia itu sebagai negara yang berketuhanan, meskipun orang mencoba untuk memberikan kritikan, tapi tetap saja konstitusi mengatakan seperti itu. Nah, kalau saya katakan tadi Satgas, ketika Satgas serius ya,
intervensi pemerintah itu bisa menekan angka itu. Hanya menekan. Iya, jadi lengah dikit tumbuh lagi. Ya makanya saya katakan penegakan hukum itu harus dilakukan ya secara Bagaimana bisa penegakan hukum kalau bandarnya di Kamboja? Ya makanya tadi Prof. Ajmi bilang bagaimana kita ada hubungan kerjasama. Ya kerjasama dalam memberantas ya, dan disitulah sebenarnya dibutuhkan semacam reputasi agar kemudian kita bisa membangun komunikasi kepada negara-negara tersebut. Jadi kita misalnya sesama negara ASEAN kan harus sama-sama prihatin ya terkait dengan situasi yang ada di masing-masing negara. Jadi saya pikir ketika ada ide untuk membuka kasino ya seolah-olah itu kan menggampangkan masalah yang ada ya, padahal tidak. Atau buka seperti SD-SB zaman Soeharto. Iya, saya pernah mendengar waktu itu ya SD-SB di masa Soeharto, dan memang waktu itu juga orang di mana-mana itu saya lihat mereka sibuk dengan itu. Itu juga membahayakan kehidupan masyarakat, Bang Hotman. Jadi orang malas ya, orang kemudian sibuk pikir kalau dia mimpi ular dia kemudian besok berpikir besok ini nomornya begitu. Jadi itu selalu yang saya lihat. Gimana nih Pak Mubarok? Sebagai perwakilan konsumen, buka aja kasino di Indonesia, Pak. Kenapa sih uang pajaknya berapa banyak itu masuk ke Indonesia? Agak riskan, Bang, kalau bicara soal kasino kan gitu, karena negara agami seperti ini agak susah kita mengatakan itu kan gitu. Tapi kalau itu negara yang mungkin menginisiasi mungkin nggak ada persoalan, tapi kalau bagian dari masyarakat, karena kalau kaitannya dengan judul ini tentu mata rantainya cukup panjang ini gitu, Bang. Mulai dari pemain bawah sampai pemain yang elit kan gitu, dan semua terlibat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika ini kita bongkar habis-habisan dan kita tentu tindakan yang keras tadi, negara ini bisa bubar, Bang, kan gitu. Itu paradigma kita karena yang terlibat cukup banyak kan gitu. Tapi kenapa korbannya pemain judul itu, judi online itu banyak kan menengah ke bawah? Saya kira karena masyarakat instan tadi, Bang, dan mereka berharap dari investasi menurut dia dapat sesuatu kan, karena memang prakteknya judi ini dalam tahap awal-awal dia untung kan gitu. Tahap awal-awal untung kan gitu, Bang. Dan memang itu melalui financial engineering bisa dilakukan oleh algoritma dari para pelaku-pelaku yang fintech maupun yang payment gateway dan sebagainya, permainan dan sampai ke perbankan kan itu depositinya. Jadi sebenarnya masih dalam negeri, Bang, tetapi karena kaitannya dengan bandar-bandar yang di luar negeri itu akhirnya kemudian ini mengalir lah ke sana karena memang permainan ini cukup cantik internasional kan gitu. Ini finansial yang global kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berantas semua, ayo kita jujur semua kan gitu. Kata Bang Asmi tadi, ya harus dimulai dari siapapun yang terlibat ya harus kita selesaikan kan gitu. Kalau itu kemudian keras, ya tentu harus kita antisipasi bahwa negara ini bisa dalam tanda kutip bisa bubar kan gitu, Pak. Iya, Pak Asmi. Tindakan realnya gimana? Buka aja kasino, kenapa sih? Repot. Kenapa repot? Ya itu tadi, kan judi itu kan sebenarnya pertaruhan untuk untungan. Ya, tapi kan uangnya dalam negeri. Iya, tapi mentalnya jadi kacau, Bang Hotman. Gitu loh, mental SDM kita jalan pintas itu kalau kita lakukan bikin malas. Bikin malas? Iya. Malaysia enggak, Singapura enggak? Lah, kita tidak tahu dalam dampak yang lain, Bang Hotman. Karena itu tadi, gitu. Pemain kita yang tadi 4 jutanya itu menengah ke bawah. Gitu dan nggak mungkin main kasino. Iya, nggak mungkin gitu loh. Mereka tuh mainnya yang malah nanti nambah yang kaya ke kasino, menengah ke bawah ke judi online terus. Itu karakteristiknya sudah 2.000 triliun. Karakteristiknya sudah berbeda. Jadi gimana dong? Ya, saya kira itu tadi kita harus menganggap ini adalah masalah sosial nasional. Terus ada gerakan, katakanlah gerakan berantas judol. Ya, karena kan kita udah tahu hari ini Pak Menko Polkam udah gagas 20 pokja terhadap judi online ini, bukan hanya 1, 20 pokja yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan CS melalui leading sektornya itu adalah Kapolri. Ya tunjukkan dengan 20 pokja ini selesai. Kalau Polda Metro Jaya ada 16 miliar ditambah 600 juta, berarti polda-polda lain yang mana nih? Karena kan sebarannya tahu, kita lihat di Jabar ada pemain sekitar 500 ribu, di DKI juga ada pemain hampir ratusan ribu, Jateng juga hampir ratusan ribu pemainnya, Jawa Timur juga ratusan ribu pemainan ini. Bahkan di Jakarta Barat sendiri itu perputaran uangnya hampir 792 miliar. Pak Hotman untuk permainan. Berarti ini mana nih kerja-kerjanya? Berarti tinggal tagih nih, Polres, OJK, PPATK, detek. Terus termaksud cek, Bang Hotman, money changer yang dijadikan ini adalah penampung.
Karena salah satunya juga selain rekening, ini cek nih. Tempat penukaran uang. Ini adalah markas juga bagi judi online. Bagaimana dengan keterlibatan oknum aparat yang justru backing? Wah, ini lebih berat. Itu lebih berat. Sepertiga kan lebih tinggi. KUHP udah menyatakan kalau orang itu bukan hanya sekedar backing kan, berarti kan dia pelaku kan, pelaku yang menggunakan jabatannya, menyalahguna jabatannya pada melakukan yang Anda lihat terlarang. itu masif terjadi atau bagaimana di Indonesia? Pasti, karena pasti ada karena kayak Kom Jiji, dia yang harusnya meremot untuk ditendang malah Jadi harusnya pokja dari Pak Budi Gunawan harusnya terhadap oknum aparat duluan dong. Iya dong, bersih-bersih di dalam. Makanya tadi Kapolri, Panglima TNI menentukan sikap. Tidak ada satupun. Jadi siapapun yang memang ada terlibat pada judal, gas. Termasuk membacking langsung? Membacking lebih parah Bang Hotman. Karena pembacking itulah sebenarnya pelaku utamanya. Mereka udah terima duit, mereka juga pemainnya, mereka juga dapat duit yang lebih banyak, tapi seolah-olah menjalankan tugas. Dan itulah Anda mengatakan itu banyak terjadi sekarang ini. Itu yang akhirnya kan kita bisa tahu. Yang penting wajib setor ke atas, akan aman, dan itu kedetek yang gimana? Pada waktu dulu begitu polisi mau datang, orang udah kabur. Kita nggak dapat uang. Kan selalu kecolongan. Sampai sekarang masih terjadi itu. Kalau itu pola-pola itu masih ada, berarti ada keinginan yang sama. Kalau atau iya? Ya saya harus bilang dong, kalau itu terjadi Bang Hotman, begitu kita lihat teman-teman jurnalis memberitakan, begitu akan dikejar orang yang sudah kabur. Berarti kan ada keinginan yang sama ngasih tahu, kami mau operasi di sini, amankan dulu, kamu pergi dulu, bawa uangnya. Ya berarti apa? Ada keinginan yang sama dong. Gimana Pak Nasir? Kapan Kapolri dipanggil? Kapan Kapolri dipanggil untuk ini? Penegakan hukum itu Bang Hotman harus merah putih. Apa itu? Ya merah putih, berani dan kemudian membersihkan institusi itu dari backing-backingan begitu. Tapi kalau nggak merah putih, itu Bang, benar banyak backing, justru oknum aparat yang jadi backing. Ya sebenarnya yang ilegal-ilegal ini kan memancing orang untuk membacking itu, karena keuntungannya besar. Nah karena itu kalau kita lihat peredaran gelap narkoba, ada yang membackingnya, ya oknum-oknum lah kita bilang Bang, karena di negeri ini kan supremasi oknum Bang. Ya. jadi karena seharusnya kan negara kita supremasi hukum. Tapi kan kemudian orang bilang ini supremasi oknum. Jadi oknum-oknum inilah yang kemudian membacking. Ya tentu saja peredarannya besar. Jadi ketika misalnya gula itu sudah menumpuk di mana-mana, semut-semut ini ada semut coklat, semut hijau, semut macam-macam ini, ya. Katanya dia. Kapolri mau dipanggil oleh Komisi 3. Kita sudah mengundang kemarin rapat kerja dengan Kapolri, dan Kapolri dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa kalau dia misalnya terlibat atau ada aliran uang ke dirinya, dia siap mundur. Itu artinya beliau tuh sejak punya komitmen. Nah mudah-mudahan dirinya, tapi bawahannya? Ya makanya waktu itu kan dihadir oleh Kapolda semuanya, seluruh Indonesia hadir. Nah waktu itu didengar oleh seluruh Kapolda, dan kita harapkan Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu bersama dengan Kapolri untuk sama-sama memberantas judi online. Itu yang kita harapkan Bang. Jadi Anda setuju bahwa harusnya garda terdepan itu adalah aparat kepolisian yang harus berperan besar. Karena ini penegakan hukum, makanya penegakan hukum itu harus merah putih, sehingga kemudian kita bisa menekan itu dengan baik, sehingga demand-nya nol, kemudian supply-nya nol. Begitu ya? Iya, kalau kita tidak mampu menekan, ya kalau ketika ada permintaan, ya kan, maka ada barang, ya kan, tanpa ada permintaan. Jadi perlu benar-benar tindakan ekstraordinari ya? Betul. Kita lagi di hot room. Ketemu lagi di hot room. Pak Mardi dari Kementerian Sosial, Bapak Menteri Hak Asasi Manusia marah-marah gara-gara anggarannya cuma 80 miliar. Kalau Kemensos punya anggaran nggak untuk mengatasi merehab semua ini korban-korban judi online ini? Kementerian Sosial itu Bang, anggarannya itu 70 triliun. 70? Triliun. 70 triliun? Nah, tapi hampir 60... hampir kan dulu 70 triliun. Kenapa Kementerian Haji cuma 80 miliar ya? Karena hampir 90% lebihnya itu untuk bansos, Bang. Untuk bansos. Sembako dan PKH. Jadi anggaran untuk selain bansos itu ya kurang lebih ya 1T nggak sampai. Kalau korban judi online sudah waktunya nggak dikasih bansos? Oh tentu tidak. Tidak? Tidak. Dilarang?
Gus Menteri berkomitmen bahwa pelaku judi online itu justru akan kami hentikan kalau ketahuan dia sebagai pelaku judi online, malah bansos akan dihentikan. Nih, tahu rasa lo. Betul. Ya. Korban sesungguhnya itu adalah keluarganya. Oke. Nah, keluarganya inilah yang akan kami berikan. Kalau dia perlu sakit jiwa perawatan, mau nggak Kemensos bayar juga? Nggak mau juga? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum. Ya. Jadi secara keuangan Kemensos tidak ada anggaran apapun untuk korban-korban judi online. Untuk pelaku tidak. Untuk pelaku ya. Untuk korban keluarganya kami akan berikan bantuan yang bisa kami berikan sesuai dengan hasil asesmen kebutuhannya. 70 triliun ya. Bansos. Waduh, kenapa gua nggak jadi Menteri Sosial ya? Kalau Menteri Hak Asasi Manusia, dengar 70 T, kamu 80 miliar. Pak Asmi, gimana mengatasi? Apa solusi yang ekstrim menurut Anda judi online ini? Ya. Di segmen terakhir ini. Mau ya tidak mau ya memang negara kita negara hukum, ya menegakkannya harus dengan cara-cara hukum yang beradab, Bang. Yaitu? Yaitu tadi tidak ada kompromi bagi apapun. Dan Anda mengatakan yang paling utama fokusnya adalah aparatur. Ya, aparatur kita. Jadi Komdiji, siapapun stakeholder yang paling rentan, yang dekat dengan situ. Komdiji, PPATK, OJK, perbankan, money changer, yang punya kantong-kantong gede. Daripada, tapi berat Pak, duitnya kencang dan tebal. Ini masalahnya masalah RP Bang Hotman, bukan masalah PR. Karena ini bukan masalah tantangan Bang Hotman, ini masalah tentengan. Ini bukan masalah air mata. Jadi Anda tapi masih mata pesimis. air. Anda masih pesimis. Tetap optimis dengan penegakan hukum kita. Apapun ini 20 Pokja ini, apalagi 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, saya kira akan menunjukkan, karena Pak Prabowo pasti bikin kampanye untuk 10 tahun yang akan datang, gitu loh. Itu akan dia lakukan, gitu loh. Program hari ini pasti Pak Prabowo akan tunjukkan untuk 10 tahun yang akan datang. Wah. Jadi Anda sekarang berharap dari siapa? Budi Gunawan atau dari Kapolri? Dua-duanya pasti, karena Kapolri sekarang ada di bawah Pak Budi Gunawan. Begitu ya. Pak Budi Gunawan. Gimana nih dari perlindungan konsumen? Ada 3 pilar Bang. Yang pertama, pemerintah sudah mulai bergerak kan gitu, dan kemudian kan dari dulu sudah mulai bergerak, tapi malah naik. Tetapi gasnya kurang Bang kan gitu. Apanya? Gasnya kurang. Gasnya kurang. Gaspol, rempol kan gitu Bang. Jangan sampai ada remnya kan gitu. Digas gimana agar judi online ini berkurang atau tutup? Nggak bisa. Ya artinya memang semua harus buka-bukaan dalam konteks ini. Ketika yang kedua adalah konsumen sendiri, karena konsumen ini tahu rekening kan, yang dia bertransaksi kan gitu, dan ini sudah dilaporkan supaya nanti database-nya yang dari hotline itu bisa dilacak oleh PPATK, OJK dan seterusnya kan gitu Bang. Dan itu harus ada penangkapan Bang. Kalau enggak seperti ini lagi. Dan yang terakhir ya tentu pelaku usaha ini berharap pelaku usaha ini sadar lah, karena sudah terlalu mana ada Pak sadar kalau untungnya ratusan miliar. Nggak, artinya kan harus efek jerah Bang, ketika ketangkep kemudian kemudian disita dan sebagainya ya tentu. Emang sudah ada bandar judi online yang besar ketangkap sampai hari ini belum ada kan? Ada yang kemarin masih belum menengah Mas Yan Bang. 16 miliar ya Polda. Masih kecil ya. Miliar apa artinya dengan 300 triliun? Memang masih sedikit Bang. 600 juta. Ke depan kan ini akan baru 16 miliar ya? Iya, 16 miliar. Ke depan kan akan bola saljunya akan terus bergelinding Bang ke yang besar-besar kan gitu, dan ketika 3 pilar ini bergerak ya penyelesaiannya akan cepat. Gimana di kan Komisi gitu. 3 DPR? Komisi 3 DPR kan adalah semacam gitu loh. Iya, jadi negara itu intinya tidak boleh kalah dengan penjahat, Bang. Ya. Jadi kalau misalnya bukan penjahat, pengusaha judi online. itu memang nama halusnya, Bang. Nama halusnya. Jadi menurut saya pemerintah harus punya target untuk menekan judi online itu. Ya. Dengan cara apa? Ya terstruktur. Jadi kementerian, lembaga, negara itu harus bersama-sama. Ya. Jadi sistematisnya, masifnya. Jadi pencegahan harus dilakukan, penindakan juga nggak boleh main-main. Pendidikan juga begitu, Bang. Jadi bagaimana masyarakat kelas bawah ada literasi soal ini. Ya, pencegahan juga dilakukan dengan baik. Jadi kalau pencegahan, penindakan, pendidikan dilakukan secara simultan dan itu semua di bawah bendera merah putih, saya percaya Bang, 2025 kita akan bisa menekan judi online. Tahu nggak Bang, kalau tidak ada Satgas, ya kita tidak akan mampu ya menekan judi online itu. Jadi 2024 ini kalau nggak ada Satgas itu naiknya 200% Bang.
Begitu ya? 200%. Makanya kita bersyukur negara itu sungguh-sungguh dengan hadirnya Satgas itu. Nah, kita harapkan mereka harus bisa mengelola harapan masyarakat untuk bisa menekan judi online sehingga demand-nya nol, supply-nya nol. Dan sampai saat ini Anda tetap tidak setuju dibuka judi resmi di Indonesia, kasino atau SDSB seperti zaman Soeharto. Until now saya tidak setuju, Bang. Kenapa nggak setuju? Ya karena negara diharapkan punya cara lain, ya kan? Sampai sekarang belum berhasil. Nah karena itu kita harapkan negara ini kan banyak pemikir, banyak orang yang di dalamnya yang pintar-pintar, Bang. Ya. Jadi menurut saya kita pintar-pintar tapi dengan godaan judi online itu terlalu berat ya, godaan memang, uangnya. tentu saja ada yang tergoda, ada yang tidak tergoda. Saya pikir Indonesia itu harus menunjukkan kepada negara lain tanpa ada kasino kami bisa memberantas judi online. Sampai sekarang belum berhasil tapi. Ya memang nggak mudah, Bang. Ya nggak mudah karena tadi itu. Ya. Apakah ini terkait Bapak mentalitas memang? Karena judi online itu kan bisa dicegah. Bandarnya di luar negeri dia bermain di toilet, di kamar mandi. Iya, karena sekarang mudah mengaksesnya kan, Bang. Iya, mudah mengaksesnya. Jadi mungkin hampir nggak mungkin diberantas. Ya, memang kalau kita tidak mungkin, saya pikir kita sudah masuk dalam putus asa, Bang. Ya, putus asa. Berusaha terus. Kita akan berusaha terus, optimis lah, Bang. Oke. Ya. Jadi kepada para masyarakat, kepada orang tua, kepada para istri agar benar-benar awasilah keluarga kamu. Saya sendiri pernah jadi korban judi online. Kita punya usaha buka restoran di Bogor. Baru 2 malam restorannya, uangnya langsung dibawa kabur sama manajernya. Ternyata gara-gara judi online. Akhirnya ketangkap kemudian. Jadi bahkan dia sempat pergi ke rumah istrinya dicerai dulu baru dia pergi bawa duit 170 juta. Ya, jadi pilar utama itu adalah keluarga. Keluarga itu sangat penting seperti Hotman walaupun nakal tapi tetap sayang keluarga. Inilah Hot Room setiap hari Rabu jam 9 di Hot Room. Dan kalau Anda punya kasus-kasus viral, Hot Room lah tempatnya. Karena di Indonesia ini no viral, no justice. Selamat malam. Ya Pak, sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.